membantu Agus Pandra. Siapa sih nggak mau uang? Siapa yang nggak mau berobat? Saya mundur sebagai kuasa hukum dari Agus Salim ya. Tadi gua tahu. Netizen gak berhenti komenin aku seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Akibat perseteruan uang donasi dengan Pratiwi Novianti, Agus Salim sampai dihujat oleh netizen. Agus Salim mengaku bahwa dirinya begitu depresi sambil memaki-maki nama Novi. Tak hanya itu, dirinya pun sempat diajak bundir oleh istrinya. Agus lalu berterima kasih, Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua, ujar Agus Salim. Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit. Gimana perasaan Mbak Novi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri aku sampai ngajakin bundir, pungkas Agus Salim dalam kanal YouTube Uya Kuya TV. Netizen gak berhenti komenin aku seperti itu, ya Allah, ya Rabbi. Konflik antara YouTuber Pratiwi Novianti dan Agus Salim, korban disiram air keras, kini semakin memanas. Kabar terbaru datang dari Raden Dadan Mariana, pengacara baru dari Agus Salim. Pengacara itu mengatakan akan menjebloskan Pratiwi Novianti ke penjara. Dia bahkan berani mempertaruhkan karirnya sebagai pengacara jika tidak berhasil menjebloskan Novi ke penjara. Saya tidak bisa memenjarakan Novi. Saya berhenti jadi lawyer. Maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Polemik antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim bermula dari uang donasi yang dihimpun untuk membantu Agus Salim akibat siraman air keras yang ternyata disalahgunakan oleh Agus Salim. Raden Dadan mengaku telah mengantongi barang bukti jika Pratiwi Novianti adalah pemakai narkoboy. Bahkan pengacara Agus ini juga menantang balik John LPF merogohkan uang 5 miliar untuk kasus uang donasi tersebut. Bukan Anda saja yang kaya raya, saya juga kemarin statement di virtual, saya tantang John LPF 5 miliar untuk kasus ini. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus dan memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya punya bukti untuk membawa Novi ke yuridis, ujar pengacara tersebut. Dadan meradang setelah mendengar pernyataan John LPF yang menjanjikan Agus 240 juta untuk mencabut laporannya. Dia juga mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus ngotot tentang uang donasi. Bukan Anda aja yang kaya raya, ya. Kemarin saya statement di virtual. Saya tantang John LPF 5 miliar. Pratiwi Novianti membantah tudingan telah memeras Agus Salim, korban penyiraman air keras, untuk mengembalikan uang donasi 1,5 miliar ke yayasan miliknya. Bantahan itu disampaikan Novi setelah kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan. Novi menyatakan uang donasi untuk pengobatan mata Agus Salim tersebut masih utuh dalam rekening yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan miliknya. Untuk uang donasi Mas Agus masih utuh sesuai saat ditransfer, tapi ada yang sudah kepakai 5 juta untuk pengobatan Mas Agus, kata Novi dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta Selatan. Novi mengklaim tidak melakukan pemerasan terhadap Agus. Menurutnya, uang tersebut dialih bukukan atas kesepakatan kedua belah pihak usai terjadi kesalahpahaman peruntukan dana donasi. Dia mengatakan untuk mentransfer uang dengan jumlah besar, manajemen bank memiliki prosedur double check untuk memastikan tidak ada unsur paksaan dalam transaksi tersebut. Setelah pengalihan dana tersebut, kuasa hukum yayasan berdialog dengan keluarga Agus yang diwakili oleh ayahnya. Dalam dialog tersebut disepakati bahwa tujuan utama donasi itu harus digunakan untuk pengobatan dan perawatan Agus Salim. Menanggapi petisi publik yang minta uang donasi tersebut dikembalikan,
Novi mengatakan akan meminta arahan terlebih dahulu dari dinas sosial. Yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Hari Jumat saya sudah menghubungi Mbak Novi lewat WhatsApp. Saya sudah menyampaikan Kisah Agus Salim yang disiram dengan air keras oleh rekan kerjanya hingga buta sempat membuat banyak pihak terenyuh. Tak heran bila konten kreator Pratiwi Novianti sampai bisa menggalang donasi sebanyak 1,5 miliar untuk membantu pengobatan Agus Salim. Namun sayangnya kini pihak Agus dan Teh Novi justru bertikai. Namun secara mengejutkan di tengah situasi panas tersebut, Agus malah dikabarkan sudah bisa melihat kembali. Kalau gini saya bisa melihat mata yang kanan, ujar Agus yang tampak ditimpali sang istri. Agus bahkan berani membuktikan klaimnya tersebut dengan membuka kacamata hitam dan perban yang menutupi matanya. Ya tiba-tiba aja ini Pak, kata Agus yang menganggap hal tersebut sebagai mukjizat dan keajaiban untuknya. Guys, Agus bisa ngeliat sedikit nih guys. Ini warna kepitingnya. Wah, luar biasa. Tapi Agus nggak tahu ini selamanya atau sementara. Bahkan tampaknya kabar ini juga belum diketahui oleh pihak keluarga, terbukti dari seorang kerabatnya yang langsung tampak terharu. Ya Allah, Agus, bener Gus? Tanya wanita tua dengan nada tidak percaya. Sudah bisa dari kemarin, tiba-tiba jawab Agus Salim. Namun yang cukup mencuri perhatian adalah momen saat Agus ingin membuktikan kemampuan melihatnya yang mendadak pulih. Pasalnya, Agus tanpa basa-basi meminta diambilkan uang kertas untuk mengetes indera penglihatannya. Iya, 50.000 ya. 55.000 Agus tahu. Luar biasa. Farhad Abbas akhirnya buka suara dan menanggapi jejak digital Denny Sumargo yang diduga melontarkan kata-kata makian kepada dirinya. Seperti diketahui, Denny Sumargo mengutarakan ekspresi kekesalan terhadap Farhad Abbas karena dijadikan kambing hitam polemik dana donasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Dalam kolom komentar sebuah unggahan akun TikTok yang memuat video Farhad Abbas, Denny Sumargo meninggalkan jejak digital berupa kata tae dengan emotikon tertawa menangis. Denny saat ini masih tanya-tanya siapa itu Novi. Seiring senternya jejak digital tersebut, Farhad Abbas pun bereaksi. Dalam sebuah sesi interview, dia mengecam tindakan Denny Sumargo yang dianggap kurang terdidik. Perilaku orang ini memang suka ngomong, coba aja berani terang-terangan ngomong depan saya, kata Farhad Abbas. Denny, lu ngomong kasar gue hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Kamu siapa? Saya nggak takut, sambung Farhad Abbas. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Meski begitu, Farhad Abbas enggan mengambil langkah hukum soal jejak digital kasar Denny Sumargo. Dia menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan seorang terdidik seperti dirinya. Saya nggak usah membalas statement kotor, yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia, kalau saya pengacara, saya dokter, ujar Farhad Abbas. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Salah seorang pengacara Agus Salim, Jainuddin, memutuskan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum pria korban penyiraman air keras itu lantaran merasa tidak dihargai. Jainuddin pun menegaskan bahwa dirinya telah resmi mengundurkan diri dari tim pengacara Agus terhitung per tanggal 31 Oktober 2024. Saya Jainuddin SH merupakan kuasa hukum dari Agus Salim, korban dari penyiraman air keras. Mulai tanggal 31 Oktober 2024 saya mundur dari Agus Salim karena beberapa hal, kata Jainuddin. Dia pun mengungkapkan alasan mundur dari tim kuasa hukum Agus, salah satunya lantaran kerap cekcok dengan kliennya terkait cara penanganan kasus uang donasi antara kliennya itu dengan YouTuber Pratiwi Novianti.
karena adanya konflik antara saya dengan klien saya, Agus, dan juga perbedaan pandang dan cara penanganan terhadap kasus Agus, ungkap Jainuddin. Selain itu, Jainuddin mengaku keputusannya mundur tersebut tidak ada kaitannya dengan pengacara Agus lainnya, yakni Farhad Abbas. Secara pribadi, kata Jainuddin, dirinya sama sekali tidak memiliki masalah dengan Farhad, bahkan dia menilai mantan suami Nia Daniyanti itu adalah orang yang baik. Jainuddin pun menyebut keputusannya mundur dari tim pengacara Agus tersebut lantaran segala upaya dan hal yang dia kerjakan untuk kliennya itu sama sekali tidak dihargai oleh yang bersangkutan. Terkait permasalahan saya dengan klien saya, Mas Agus, tentunya saya sebagai seorang pengacara merasa apa yang telah saya upayakan dan kerjakan tidak dihargai oleh beliau, ungkapnya. Tidak mendapatkan ataupun tidak dihargai oleh beliau ya, sehingga